Hello guys, welcome back to my channel, Teching Boy. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik dan berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Kita akan membahas karakterisasi komponen dengan menggunakan draw molecule feature gitu ya. Nah, draw molecule feature ini cukup unik dan sangat membantu di Aspen Plus karena misalkan kita akan memodelkan komponen-komponen yang tidak biasa gitu ya, atau bisa dibilang secara struktur kimianya itu sulit, dan kadang-kadang molekul tersebut tidak terdapat pada databank Aspen Plus. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita menghadapi kasus tersebut? Nah, pada kali ini aku akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara memodelkan komponen-komponen kompleks yang mungkin saja tidak terdapat pada databank Aspen Plus. Nah, di sini sebagai contoh, saya menggunakan homework atau classwork dari buku Kamal ya, 13.2. Molekul yang kita akan coba modelkan adalah ibuprofen. Sebenarnya ibuprofen ini udah ada di databank Aspen Plus ya. Nah, ini ada tulisan di sini. Ibuprofen is already defined as a databank member. Jadi sebenarnya udah ada di Aspen Plus, tapi di sini kita anggap dia sebagai ya salah satu komponen yang cukup mewakili ya molekul-molekul yang secara struktur cukup sulit gitu. Nah, di sini ada trivia juga bahwa ibuprofen ini memang salah satu jenis obat yang cukup terkenal ya, digunakan untuk mengurangi demam, untuk mengurangi rasa nyeri atau inflamasi akibat misalkan sakit kepala atau sakit gigi dan lain-lain. Nah, kita akan coba memodelkan komponen ini dalam Aspen Plus. Pertama-tama, untuk memudahkan simulasi, di sini kita bisa menggunakan templates ya, templates pharmaceuticals. Nah, karena aku terbiasanya dengan unit-unit metrik, maka aku pilih yang ini. Kita akan tunggu dulu. Oke, kita akan coba memodelkan dua ya. Satu itu yang konvensional, satu lagi yang kita gambar strukturnya. Nah, untuk yang konvensional atau yang sudah tersedia di database, kita bisa langsung search ibuprofen di find compounds. Nah, dia akan muncul di sini. Kita akan tambahkan, dan satu lagi yang IbuPR, kita kasih nama user define gitu ya, UD. Nah, dia tidak akan muncul apa-apa di sini, komponen name dan alias, karena memang tidak terdeteksi ya. Nah, sekarang kita perlu ke bagian molecular structure. Nah, untuk IbuPR1 kan sudah ada molecular structure-nya. Nah, sekarang IbuPR UD yang belum ada. Oke, kita sekarang ke structure, draw or import or edit. Kita akan coba gambar sesuai dengan yang ada di persoalan ya. Jadi ada cincin benzen, berarti kan rangkap diselingi dengan tunggal ya. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, kemudian di salah satu sisinya ada rantai hidrokarbon lurus. Cabang. Nah, seperti itu. Bentuknya nggak perlu sama persis ya. Yang penting ikatan-ikatannya sama gitu. Nah, sekarang di seberangnya gitu ya. Nah, ini harus sama nih di seberangnya. Berarti di sini cabang-cabang, terus ke OH ya. Kita klik O di sini. OH, terus rangkap 2O. Ya. Harusnya udah sesuai ya. Oke, ini sudah sama. Kita close. Nah, dia akan muncul di graphical structure-nya. Sekarang kita klik calculate bonds. Dia akan muncul di sini general dan formula akan terisi ya. Di general akan terdefinisi ada jumlah atau atom C-nya, posisinya nomor berapa, dia bond type-nya single atau double. Kemudian di formula kita dikasih tahu juga ada berapa atom C, berapa atom H, dan berapa atom O. Nah, kalau sudah selesai kita akan coba cek methods. Ya, common NRTL. NRTL ini sudah default saat kita menggunakan template dari pharmaceuticals. Oke, kita coba run. Results available. Sekarang kita masuk ke simulasi. Nah, untuk kita dapat membandingkan properti, salah satu triknya adalah kita mencampurkan ya.
Karena kalau misalkan hanya mendefinisikan saja, kita coba ya. Kalau misalkan kita definisikan di sini ibuprofen user define. Misal 25, 1, 100, gitu. Di sini saja. 100. Oke, nah di sini flow sheet-nya tidak komplit ya, karena tidak bisa seperti ini. Kedua ujung itu tidak terikat pada sebuah operator gitu atau pada sebuah model. Nah, di sini yang paling mudah ya kita masukkan saja mixer. Nah, seperti itu. Kita berarti satunya lagi yang konvensional gitu ya. Ibu PR dari data bank, misal DB gitu ya. Kita pakai kondisi yang sama, tapi sekarang kita masukkannya di sini. Ya. Kita bandingkan supaya mencegah ada salah input. 100 ya, sudah tepat nampaknya. Sekarang kita next. Nah, all required input is complete. You can run the simulation now or enter more input. Kita akan coba run. Nah, bisa kita cek di sini bahwa terdapat properti parameter yang error. Di sini ada error calculation dari vapor liquid ke values. Ini kenapa? Karena di sini kita melakukan operasi pencampuran gitu ya. Nah, apa yang terjadi adalah antara user define dan DB atau dari database ini tidak punya keterkaitan atau coefficient itu ya, coefficient of activity dari NRTL yang kita masukkan di atas ya. Kita coba cek nih di sini. Kita ke methods, ke parameter binary interaction. Nah, ini binary interaction ini nih. Nah, ini masih kosong nih binary interaction ya. Seperti itu. Nah, jadi kita karena tidak mendapatkan binary interaction dari NRTL, kita bisa menggunakan tools di sini estimate using Univac. Oke, kita coba run. Nah, dengan kita melakukan run, kita memiliki binary interaction antara yang konvensional dan user define ya. Nah, kalau kita balik ke sini, kita run kita run. Nah, di sini results-nya sudah available. Sekarang kita tinggal membandingkan properti-propertinya. Bisa kita cek di sini dari enthalpy berbeda 300 ya, 50% error. Kemudian dari segi entropi sudah cukup dekat. Kemudian dari densitas sudah cukup dekat juga ya. Di sini 0,99 dan 1,24. Kemudian apa yang bisa kita cek di sini? Molecular weight, karena memang dari segi strukturnya sama, maka akan sama ya dia weight-nya. Nah, sisanya kurang lebih sama ya di sini. Ini volume flow berbeda karena densitasnya berbeda gitu ya. Nah, salah satu cara lagi untuk meningkatkan akurasi adalah dengan memasukkan pure component parameters. Nah, caranya ke sini ke ini ya. Pure. Oke, nah ke pure component. Di sini kita bisa add new. Ya. Misalkan di sini kita punya data normal boiling point dan density. Kita masukkan scalar ya. Scalar kita cari di sini TB. TB itu normal boiling point dari komponen yang user define dan juga rho M itu mass density dari ibuprofen user define. Nah, di sini kita tinggal masukkan 157 dan juga 1,03. Nah, seperti ini kita run lagi. Nah, nanti akan terupdate di sini ya. Properti-properti yang akan terupdate ini tinggal di run lagi. Nanti akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan pemodelan komponen-komponen yang secara struktur kimia itu kompleks. Satu catatan di sini adalah memang tidak selalu atau sering kali bahkan tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan literatur ya, karena keterbatasan dalam melakukan estimasi. Nah, tapi dengan error yang bisa kita ubah-ubah gitu ya. Tadi contohnya adalah dengan kita masukkan data-data literatur yang sudah diketahui gitu. Tujuannya supaya untuk mengecilkan error daripada yang kita punya di databanks.
Oke, segitu dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!